A few moments later. Halo semua, Aku Dina. aku Sela. Kami berdua di sini perwakilan dari kelompok 5 ingin mewawancara salah satu narasumber kami yaitu Aku Hana Iko Mahsul sebagai narasumber. baik. Sini saya akan menanyakan soal yang pertama, bagaimana cara ibu mengenai konflik antara karyawan di tempat kerjanya itu bagaimana? Biasanya sih kalau saya mulai dulu sama kedua belah pihak, saya tanya dulu nih. Misalnya kayak ini kan Mbak Dina sama Mbak Sela, saya tanya dulu gimana kalian, kok bisa konflik, masalahnya apa. Terus habis itu kalau udah ditanya tuh akar masalahnya apa dulu. Nanti kalau sudah ketemu akar masalahnya baru bisa kita selesaikan bersama-sama. Kalau emang bisa diselesaikan di lingkungan situ ya kita selesaikan. Tapi kalau enggak, kalian ke kantor. Nah, misalnya nanti dari pihak RD gimana, apakah kalian bisa naik bagaimana? Jadi ditanya dulu nih kedua belah pihak sampai ketemu akar masalahnya. Terus sih Satu dulu itu dua belah pihak. baru ditanya dulu akar masalahnya apa. Baik, yang kedua saya akan menanyakan kepada ibu, pernahkah ibu menghadapi konflik dengan atasan atau rekan kerja? Terus bagaimana cara ibu menyelesaikan permasalahan tersebut? Oh ya, kalau di rekan kerja sih pasti pernah ya, nggak mungkin nggak pernah gitu kan. Dan selesainya ya itu, jadi kita bukan masalah pribadi kita nih, misalnya saya nggak suka sama dia nih, sama Mbak Sela misalnya saya nggak suka, terus mengedepankan masalah pribadi gitu, bukan, tapi kita fokusnya sama tujuan dari kita lakukan misalnya nih kita ngerjain tentang pembagian jadwal gitu kan. Nah pas di pembagian jadwal ternyata beda pendapat nih, ya kita fokusnya bukan masalah pribadi tapi tujuan kita tuh apa gitu loh kan. Tujuan kita tuh untuk membagikan tugas kan, kayak gitu, bukan masalah pribadi, bukan kayak saya nggak suka nih sama Mbak Sela, ya udah saya harus menang lah gitu kan. Fokus pada tujuannya itu apa, itu sih sebenarnya. Baik, saya akan menanyakan lagi kepada Ibu Hana, bagaimana Ibu menjaga suasana kerja tetap kondusif setelah adanya konflik tersebut? Nah biasanya sih kita mulai dari komunikasi ya, jadi komunikasinya terbuka, terus juga pembagian tugasnya harus jelas, terus sama evaluasi. Biasanya saya evaluasi berkala sih, kayak misalnya gimana gitu konfliknya, terus juga mendorong budaya untuk saling menghargai antar karyawan, antar atasan gitu. Jadi itu ya, biar tidak terjadi konflik lagi atau miskomunikasi. Oke, selanjutnya pertanyaan dari saya ingin menanyakan dokumen apa aja sih yang biasanya diperiksa dalam audit? Dokumen kalau kita sih biasanya ada absensi, kontrak kerja itu sebelum mulai kerja ya, terus juga ada data payroll-nya, BPJS-nya, terus cutinya bagaimana, udah kan cuti kan 12 hari, nah udah berapa kali cuti, terus juga kayak surat peringatan karyawan itu ada SP atau enggak, pernah buat kesalahan kan biasanya ada, kalau yang penjualan kan ada SP ya. Nah itu aja sih, semacam itu. Sama ini data kinerja karyawan, terus juga kan kalau kerja ada pelatihan kita biasanya. Nah itu kita lihat juga kira-kira karyawan ini sudah mendapatkan pelatihan A, B, C atau D. Itu aja sih. Selanjutnya, menurut Ibu mengapa audit SDM itu penting bagi perusahaan? Penting sih karena untuk mengurangi resiko pelanggaran, terus juga untuk meningkatkan efisiensi dari administrasinya juga, terus juga untuk memastikan kepatuhan hukum, serta membantu perusahaan itu memperbaiki sistem dari pengelolaan karyawan. Baik Ibu, terima kasih banyak untuk pertanyaan yang sudah dijawabkan. Dari kami sekian, terima kasih.